Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, buku fikih ASN ini setelah terbit mendapatkan sambutan yang baik dari teman-teman. Walaupun mungkin barangkali tidak semua kantor pemerintah membahas buku ini. Walaupun ada sebagian di antara teman-teman yang peduli akan masalah pentingnya memberikan edukasi dan pendidikan bagi para ASN, mereka sempat menyebarkan buku ini dengan cara mencuplik bagian-bagian itu, dibuat artikel secara terpisah, lalu disebarkan ke teman-teman kantornya. Sebagian daerah, alhamdulillah pimpinan daerahnya sudah menerima buku itu. Kita juga nggak tahu respon beliau bagaimana, tapi atas informasi dari beberapa kawan-kawan aktivis yang mereka ingin menyampaikan tentang pesan masalah harta halal, harta haram, buku ini telah sampai kepada mereka. Kita berharap semoga ini bagian dari kontribusi yang bisa kami berikan untuk negara. Saya bukan ASN, saya juga bukan karyawan perusahaan negara. Saya pernah daftar ASN tapi nggak diterima, Pak. Dan saya mungkin tidak punya kontribusi yang besar untuk negara. Mudah-mudahan buku ini bisa memberikan kontribusi untuk perbaikan kinerja baik para ASN maupun karyawan secara umum. Jadi sedikit peta dari buku yang pernah saya tulis. Ada buku yang saya tulis dengan judul Pengantar Fikih Jual Beli dan Harta Haram. Buku ini kami tulis untuk membahas bagaimana orang bisa mengenal tentang fikih muamalah dari nol. Dari mulai mengenalkan istilah, definisi, pembagian, macam-macam dan seterusnya. Itu fikih, pengantar fikih jual beli. Yang kedua, kemudian muncul pertanyaan, kalau kita mau melakukan akad kerjasama usaha. Akhirnya saya nulis satu buku, judulnya Pengantar Permodalan dalam Islam, membahas tentang akad mudharabah dan musyarakah. Lalu muncul permasalahan baru berkaitan dengan masalah transaksi online. Nah, kita buatkan satu buku judulnya Halal Haram Bisnis Online. Kemudian masih ada juga pertanyaan tentang masalah utang. Kami sediakan buku Ada Orang Utang. Nah, untuk karyawan saya melihat kayaknya belum ada buku khusus yang bahas itu. Dan ASN termasuk bagian dari karyawan. Maka saya mencoba untuk menulis buku khusus bagi para ASN. Jadilah buku, alhamdulillah jadi buku fikih ASN dan karyawan. Jadi ini kurang lebih sebagai panduan bagi para ASN dan karyawan. Sebab mereka ketika sedang menjadi ASN dan karyawan, hakikatnya terikat dengan akad muamalah tertentu yang disebut dengan akad ijarah. Kendati demikian, tidak semua orang mau membaca walaupun sudah dihadapkan kepadanya. Ada salah satu temannya yang beliau pernah ke Jakarta, ketemu teman satu kelasnya dulu waktu SMA. Nah, teman saya ini kemudian menghadiahkan buku fikih ASN. Ini cocok untuk kamu, kamu kan ASN. Apa kata dia? Aku nggak mau baca. Dah, wedi aku. Saya nggak mau baca karena takut isinya. Masya Allah. Jadi ada buku yang ditakuti isinya oleh ASN. Itulah buku fikih ASN. Nah, maka di bagian pengantar nanti saya akan sedikit sampaikan tentang fenomena orang yang takut belajar agama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita sepakat Allah syariatkan, Allah turunkan agama ini. Tujuannya bukan untuk menyusahkan hidup manusia. Allah berfirman, Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Aku tidak pernah menurunkan Al-Quran kepadamu litashqa, agar kau jadi celaka. Al-Quran diturunkan oleh Allah bukan dalam rangka untuk mencelakakan umat manusia. Karena ada sebagian orang yang kadang memandang
Makin banyak belajar agama kok makin banyak yang dilarang, Pak ya. Ini tidak boleh, ini haram, riba, resign. Sehingga jadi orang muslim kok susah banget karena makin banyak yang dilarang. Kita perlu yakinkan kepada orang ini, kamu nggak boleh suudzon seperti itu kepada syariat Allah. Allah turunkan syariat ini bukan untuk menyusahkan hidupmu. Allah menegaskan, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Aku tidak menurunkan Al-Quran kepadamu agar kau jadi celaka. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Al-Quran itu Allah turunkan sebagai peringatan bagi orang yang memiliki rasa takut. Sehingga tidak ada ceritanya ketika seseorang semakin dekat dengan syariat, semakin dekat dengan agama, jaminan hidup melarat. Itu tidak ada. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah untuk memberikan kehidupan manusia agar lebih hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Anfal ayat 24. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya. Idza da'akum lima yuhyikum, ketika Allah dan Rasulnya mengajak kalian lima yuhyikum, untuk sesuatu yang menghidupkan kalian. Menghidupkan maksudnya gimana? Yang membuat hidup kalian jadi lebih baik. Sehingga Allah sebut syariat ini akan menjadikan hidup manusia lebih bermartabat, lebih terhormat, lebih lebih manusiawi, dan seterusnya. Sehingga hidup yang berperadaban yang sejatinya kayak apa? Hidup yang sesuai dengan ajaran Al-Quran. Makanya manusia yang paling beradab itu siapa, Pak? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika seorang ulama tabi'in bernama Masruq ibnu Ajda' tanya sama Aisyah, kaifa kana khuluqun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Seperti apa akhlaknya Rasulullah SAW? Lalu Aisyah bertanya kepada Masruq, afala taqra'ul Quran? Kau baca Quran enggak? Bala, iya aku baca Quran. Kata Aisyah, sebagai orang yang menyertai Nabi SAW dalam waktu yang mungkin lebih lama dibandingkan sahabat yang lain, karena istrinya. Kata Aisyah, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi SAW adalah Al-Quran. Al-Quran yang terbumikan dalam kehidupan nyata adalah sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semua orang sepakat beliau manusia paling ideal di muka bumi, sampai pun orang kafir mengakui. Siapa yang nulis 100 tokoh dunia yang paling berpengaruh? Michael Hart ya. Dia akan menaruh Nabi Muhammad SAW nomor berapa? Pertama. Ya, terlepas dari latar belakang agama orang ini, mau dia orientalis atau apa, tapi orang itu mengakui bahwasanya Nabi Muhammad SAW punya kepribadian yang disepakati oleh seluruh umat manusia sebagai manusia terbaik. Orang kafir tidak punya celah gimana caranya mau menyudutkan Rasulullah SAW. Hingga ada salah satu tokoh orang musyrik yang dia ini secara usia senior, kekayaannya banyak, anaknya banyak yang jadi tokoh, sehingga dia termasuk di antara orang besar yang sangat dihormati. Al-Walid bin Mughirah. Al-Walid bin Mughirah sempat ada kabar burung kalau dia mau masuk Islam. Itu Abu Jahal udah ketar-ketir. Kalau sampai Al-Walid masuk Islam, satu jazirah Arab masuk Islam. Karena ucapan Al-Walid ini diaminkan oleh semua orang. Al-Walid inilah yang difirmankan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, Zarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malam mamduda wa mahadtu lahu tamhida thumma yatma'u an azid. Dia punya harta yang dikatakan oleh Allah, wa ja'altu lahu malam mamduda, aku berikan untuknya malan mamduda, harta yang membentang. Sebagian ahli tafsir menyebutkan tanahnya Al-Walid bin Mughirah itu dari Mekah sampai Taif.
Jadi dia punya banyak tanah sederet-deret dari perjalanan dari Mekah sampai Taif. Wa banina syuhuda, dan dia punya anak syuhud yang selalu menyertainya. Orang kalau sudah sepuh pengennya apa, Pak? Ditemani sama anaknya. Walid bin Mughirah, mau di Mekah maupun ketika safar, anaknya selalu menyertainya. Nah, sampai pada titik terakhir ketika ada berita bahwasanya Al-Walid bin Mughirah ini masuk Islam, Abu Jahal ketar-ketir. Datanglah dia ke Walid. Lalu dia mengatakan, Inna qaumaka yaqul annaka qad sabbata. Masyarakatmu bilang kalau kamu sudah jadi sobi'ah. Sobi'ah itu penganut ajaran yang beda dengan masyarakatnya. Itu namanya sobi'ah. Sobi'in atau sobi'un atau sobi'ah, dan Nabi Muhammad SAW disebut sebagai kaum sobi'ah. Bahasanya kaummu bilang kalau kamu sudah beralih ke agama sobi'ah. Kemudian Al-Walid bilang, aku belum pindah agama. Lalu sampai kemudian dia datang kepada orang-orang musyrikin. Saya kesulitan untuk memberikan label bagi Muhammad atau bagi Al-Quran. Karena jelas semua orang mengakui kebenarannya. Ada nggak di antara kalian yang pernah punya pengalaman kalau Muhammad berdusta? Tidak ada, Pak. Dari mulai mereka kumpul dengan Rasulullah SAW sejak kecil sampai beliau diutus jadi nabi, nggak pernah ada satupun di antara mereka yang merekam kalau Nabi Muhammad SAW pernah berdusta. Mereka nggak punya pengalaman tentang itu. Kadang ya, ada seorang ustadz atau dai, dia ngisi di sebuah daerah tertentu, tapi dia nggak berani ngisi di daerahnya sendiri. Kenapa? Masyarakatnya ra mau ngrungokno, ra gelem ngrungokno. Ngerti cilikane. Ngoten nggih? Ngerti napa? Aduh, saya cilikane ndugal kae. Karena mereka merasa, oh, dulu masuk kecil dia orangnya seperti itu, saiki dadi koyo ngene. Akhirnya dia lebih didengar ketika di luar daripada di kampungnya. Tapi ini tidak berlaku untuk Nabi Muhammad SAW. Karena itu beliau sebagai manusia yang disepakati, orang yang paling mulia di muka bumi, maka meniru beliau sama dengan mengarahkan diri kita kepada kemuliaan. Dan meniru beliau melalui ajaran beliau, melalui apa yang disampaikan oleh beliau. Maka ketika seorang muslim menyadari bahwasanya syariat ini dibawa oleh manusia yang paling sempurna, berarti siapa yang melakukannya, mengamalkannya, dia akan menuju kepada kesempurnaan. Maka kalau kita sudah memahami ini, seharusnya kita mulai terbuka untuk mengenal kebenaran. Nggak perlu menutup diri dan merasa takut. Aku nek ngaji, jadi ini apa-apa rento. Apa-apa jadi nggak boleh, nggak perlu takut seperti itu. Karena Allah memberikan syariat ini bukan untuk menyusahkan hidupmu, tapi untuk memberikan kebaikan batin. Terbuka itu bagaimana, Pak? Mau belajar, mau mendekat untuk belajar. Dan orang ketika belajar, keberkahan Quran akan sampai kepadanya. Anda bisa baca surat Shad ayat 29. Bagaimana pujian yang diberikan oleh Allah untuk Al-Quran. Allah berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati. Itulah kitab yang kami turunkan kepadamu, mubarakun, yang penuh berkah. Liyadabbaru ayatihi, agar kalian merenungkan ayat-ayatnya. Allah menyebut Quran sebagai kitab yang diberkahi, namun dengan ketentuan liyadabbaru ayatihi, ketika direnungkan ayat-ayatnya. Karena itu kata Imam As-Sa'di rahimahullah, fa innahu bitadabburi fil Qur'an wa ta'ammuli li ma'anihi. Dengan tadabbur Al-Qur'an dan merenungkan maknanya, tudriku barakatahu wa khairahu. Anda akan bisa mendapatkan keberkahan Quran dan kebaikan Quran. Sehingga
cara untuk ngalap berkah Al-Quran dengan apa Pak? Ditadabburi. Tadabbur itu di atas bisa membaca dan ngerti terjemah. Karena tadabbur itu gatekno, ngrungokno, direnungkan untuk bisa diambil pelajaran. Itulah tadabbur. Maka tadabbur dengan tafsir beda ya. Kalau tafsir kan mungkin kajiannya melebar kemana-mana. Kalau tadabbur intinya adalah mengajak orang untuk mengambil pelajaran yang bisa dia simpulkan dari ayat yang dia baca. Baik, jamaah dimulakan Allah, kalau kita sudah paham akan hal ini, maka berikutnya ketika kita berhadapan dengan aneka aturan syariat yang mungkin itu tidak sesuai dengan kebiasaan, kita akan lebih siap. Karena aku yakin Allah memberikan aturan seperti ini tujuannya untuk kebaikan hidupku, tujuannya untuk keberkahan bagiku. Selanjutnya kita akan beralih ke materi yang kedua, yaitu memahamkan manusia tentang adanya hari kiamat. Orang kalau sadar bahwasanya hidup tidak sekali, ada kehidupan yang kedua yang isinya hisab dan tidak ada amal. Kehidupan apa itu Pak? Akhirat. Kata Ali bin Abi Thalib, al-yawma amalun wala hisab, wa ghadan hisabun wala amal. Hari ini isinya kerja, nggak ada hisab. Besok isinya hisab, nggak ada kerja, nggak ada amal. Jadi kesempatan orang untuk mendapatkan hisab yang baik waktunya sangat terbatas. Hanya sekian tahun dalam rangka menghadapi kehidupan yang tidak ada ujungnya, yaitu kehidupan akhirat. Sementara berkali-kali dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan bahwa kita semuanya pasti akan dimintai pertanggungjawaban dan dihisab. Allah berfirman, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im." Kemudian kelak di hari kiamat kalian akan ditanya oleh Allah tentang aneka kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kalian. Dan karakter dunia sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, fi awwaliha ana wa fi akhiriha fana. Dunia itu awalnya melelahkan. Nyari kerja capek nggak Pak? Nyari kerja capek. Bapak kerja di mana? Di sini. Dulu sebelum keterima di sini, nyari kerjanya capek. Capek. Berapa kali ditolak? Sekali, insyaallah. Nyari kerja capek. Kerja capek enggak? Capek. Lebih capek mana? Kerja dan nyari kerja? Capek di suasana yang berbeda. Kalau kerja capek fisik, kalau nyari kerja capek pikiran. Ada job fair yang diselenggarakan di Jakarta. Yang hadir berapa? 25.000. Sampai antri bawa amplop banyak sekali. Masih muda-muda ya. Dan ini angka tidak berhenti sampai di situ, bukan makin berkurang. S1 yang wisuda per tahun se-Indonesia berapa itu? Angka juta ada nggak? Mungkin ada ya. Kami saja di UGM dulu sekali wisuda seangkatan satu geraha sahabat penuh itu mungkin 1.000 sekian orang. Itu satu angkatan yang sekali wisuda ya. Padahal setahun UGM wisudanya 3 kali. Jumlahnya banyak sekali Pak. Terus ngapain saja? Wallahu alam. Kan tidak semua produk kampus terus dapat kerja ya. S1 itu habis S1 ngapain? Nganggur. Sehingga ketika dia nganggur mau pulang, wah malu Pak, nanti kalau pulang wis di kuliah nih kok ning omah mau ngelangut nganggur, dikiranya pengangguran. Akhirnya dia balik lagi ke kota tempat dia kuliah, padahal juga nganggur. Menyembunyikan pengangguran. Pengangguran terselubung. Akhirnya kadang daripada nganggur, sekolah lagi S2. Tapi dia nggak punya orientasi. Apakah S2 nanti mau jadi dosen atau yang penting pokoknya sekolah. Akhirnya yang penting
Dia cuman nebeng aja, yang penting sekolah, daripada dikatakan nganggur. Saya kalau dapat info gitu ya, di sini ngapain? Kuliah. Loh, usia sekian? Iya, saya S2. Oh, pengangguran. Boleh nggak dikomentari kayak gitu? Dan banyak Pak ternyata fenomena mahasiswa S2 yang kuliah hanya karena pertimbangan pulang malu sama tetangga. Di kota tempat dia kuliah nggak ada kegiatan, akhirnya S2 hanya sebagai pelarian daripada disebut pengangguran. Kalau kayak gini caranya, nanti jumlah orang yang mau ngelamar kerja jumlahnya semakin bertambah. 25 juta itu baru di Jakarta, kota-kota yang lain belum disurvei. Maka yang sudah dapat kerja tolong disyukuri dengan baik. Di sana masih banyak sekali orang yang pengen cari kerja, mereka belum dapat. Ada juga yang dia sudah dapat kerjaan tapi bingung, stres. Kenapa? Katanya haram Pak Ustadz. Saya pengen hijrah, pengen meninggalkan kerjaan saya. Di usia 40-an tahun mau resign. Wah, itu yang paling berat tantangan siapa Pak? Mikir istrinya, mikir mertuanya, mertuanya lagi. Mertuanya berapa? 2. Sehingga dia akan berhadapan dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Kamu kalau sampai resign, arep nyambut gawe ning ndi kowe iki? Wis umur sakmono, sapa sing arep nampa? 40 ke atas, apa ada rekrutmen pekerjaan diutamakan usia 60 plus. Diutamakan 50 plus, ada? Tidak ada ya. Maka yang sudah dapat kerjaan, Bapak yang jadi ASN, teman-teman yang kerja di tempat-tempat yang halal, bersyukurlah kepada Allah. Allah berikan Anda sebuah tempat untuk mencari nafkah yang halal, dan ini banyak orang yang tidak memilikinya. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib, wa fi akhiriha fana, awalnya melelahkan, ujungnya kebinasaan. Kita pasti akan meninggalkan semua. Dunia itu ketika dicari capek, ujung-ujungnya hilang. Baik kita yang meninggal sebelum harta itu habis, atau harta itu habis sebelum kita meninggal. Fi halali hisabun wa fi harami azab. Yang halal dihisab, yang haram diazab, tidak ada yang pilihan ketiga. Nah, kalau orang punya kesadaran seperti ini, maka dia akan lebih waspada dan hati-hati. Ada satu keterangan yang pernah disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Beliau pernah menyampaikan, awwalu ma nuzila 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam al-mufassalat. Ayat yang awal-awal turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah surat al-mufassalat. Surat mufassalat itu surat apa? Surat mufassal itu surat apa? Surat yang ayatnya pendek-pendek. Ayat yang pertama kali turun atau surat yang pertama kali turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah surat mufassalat, surat yang ayatnya pendek-pendek. Jadi Al-Quran disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan peta Al-Quran. Al-Quran itu terbagi menjadi 4. Beliau mengatakan, u'titu sab'ati walin makanat Taurah. Aku diberi oleh Allah sab'un tiwal. Sab'un tiwal itu apa? 7 surat yang panjang, mulai dari Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, terus Al-An'am, selanjutnya Al-A'raf, Al-Anfal. 7 surat yang panjang sebagai ganti dari Taurat. Jadi tema yang ada dalam Taurat kurang lebih juga dibahas di Sab'un Tiwal, 7 surat yang panjang ini. Wa utitu al-mi'in makana zabur. Dan aku diberi oleh Allah surat al-mi'in. Surat al-mi'in itu surat yang jumlah ayatnya di angka seratusan. 110, 120, 130, intinya di angka seratusan, 90 sekian. Itu dimulai dari surat At-Taubah ke belakang.
Al-Kahfi itu juga masuk Al-Mi'in. Kemudian kata beliau, dan aku diberi surat yang berulang Al-Mathani, wa utitul Mathani makan Al-Injil, dan aku diberi surat Al-Mathani. Al-Mathani itu surat yang temanya berulang. Ada bagian akhir dari Quran, temanya kurang lebih sama. Cerita tentang Nabi, nanti diulang lagi, cerita tentang Nabi lagi, cerita lagi. Temanya kurang lebih berulang. Disebutlah surat Al-Mathani, sebagai ganti dari Injil. Wa fuddiltu bil mufassal, dan aku diberi kelebihan oleh Allah dengan adanya surat Al-Mufassal, dari mulai Qaf sampai An-Nas. Maka Al-Mufassal ini syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, konten Quran yang diturunkan oleh Allah taala kepada Nabi SAW, sebagai kelebihan yang Allah berikan kepada beliau, yang dulu di kitab-kitab sebelumnya tidak menyinggung seperti itu. Baik. Nah, kata Aisyah radhiyallahu anha, surat yang awal-awal turun kepada Nabi SAW adalah surat Al-Mufassal, dari mulai surat Qaf sampai An-Nas. Fiha dzikrul jannati wan nar. Di surat Al-Mufassal Allah banyak menyinggung tentang surga dan neraka. Hatta idza saban nasu ilal Islam, sampai ketika orang itu sudah bersedia untuk menerima agama Islam. Nazalal halal wal haram, barulah Allah turunkan surat yang berisi tentang penjelasan halal haram. Jadi penjelasan tentang hukum itu turun belakangan. Bagian awal tadi penjelasan tentang apa? Surga dan neraka. Itu kaitannya dengan apa? Akidah dan keyakinan. Nah, dari sini para ulama mengatakan orang untuk bisa lebih mudah menerima hukum diawali dari penguatan akidah terlebih dahulu. Makanya sebelum kita bahas masalah halal haram dunia ASN dan karyawan, pengantar yang penting untuk kita sampaikan adalah menanamkan akidah yang kuat, terutama keyakinan akan adanya hisab di akhirat. Anda akan dihisab oleh Allah, akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Sekecil apapun pasti nanti akan ditanya. Tidak ada manusia yang bebas hisab. Karena itu persiapkan, jangan sampai harta ini jadi sumber petaka di akhirat. Jadi kalaupun misalnya kita tidak bisa menghindari hisab, minimal yang kita lakukan adalah jangan sampai harta itu menjadi sumber petaka ketika kita di akhirat. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang adanya pemahaman yang menyimpang di masyarakat, sehingga membuat orang itu jadi lebih berani untuk bermaksiat. Ada 4 keyakinan yang berbahaya sampai membuat orang itu jadi lebih berani untuk berbuat maksiat. Pertama, ada orang yang merasa yang penting itu rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah, rajin dzikir, maca Quran, insya Allah dosane awake dhewe kabeh ilang. Sehingga sampai ada di antara mereka yang korupsi, tapi dia meyakini dosa saya akan hilang ketika saya rajin sholat. Dengan Jumatan dosa saya hilang, dengan sholat 5 waktu dosa saya hilang, dengan puasa dosa saya hilang, walaupun dia koruptor. Dan seperti ini pernah saya dengar langsung ya. Ada salah satu kawan, dia punya teman dekat dalam proyek, itu pejabat pemerintah. Itu bukan di Madiun ya, jauh di luar sana. Nah, kemudian teman saya ini cerita, saya tahu orang ini korupsinya banyak. Dia suka menerima suap dan seterusnya. Tapi dia pernah bilang, sing penting dadi wong ki rajin sholat, jadi rajin poso, ojo lali sedekah, insya Allah kabeh ki beres. Maksudnya apa? Dengan ibadah-ibadah pribadi yang dia lakukan,
semua dosa-dosa tadi dia menganggap itu bisa hilang dengan cepat. Dan gara-gara keyakinan seperti ini, akhirnya orang itu jadi semakin nekat untuk berbuat maksiat. Saya pernah ngisi ya, atas undangan salah satu jamaah. Sebenarnya beliau ini istrinya salah satu aparatur yang ada di situ. Pak Ustadz, bisa nggak ngisi kajian di kantor? Insya Allah saya usahakan. Tolong nanti temanya bahas masalah harta haram. Jadi ya makdek gitu. Serius ini. Karena instansi ini walaupun tidak begitu basah, ya nyemek dikit lah. Akhirnya saya coba beranikan. Sebenarnya maksud beliau ya ingin coba memulai hijrah dari kajian-kajian seperti ini. Akhirnya saya coba beranikan. Saya sama sekali tidak menyinggung kata korupsi, manipulasi, kemudian suap, riswah. Saya nggak singgung itu sama sekali. Saya tahu ini sensitif. Sehingga kita cuma kasih menanamkan prinsip, hati-hati, kita akan dihisap. Besok di hari kiamat kita akan dimintai pertanggungjawabkan. Harta itu yang halal dihisap, yang haram diadab. Cuman gitu saja. Memberikan kesadaran bagi mereka, kekayaan yang dimiliki oleh seseorang tidak kemudian bebas hisap. Orang akan menjalani hisap. Selesai kajian, selanjutnya kita serahkan ke pembawa acara. Nah, MC bilang seperti ini. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi orang muslim, yang penting itu kita rajin sholat, rajin puasa, tahajud, ojo lali sedekah, insya Allah kabeh mlebu surga, amin. Sehingga yang saya sampaikan tadi mentah semua. Akhirnya rasa takut mereka hilang, karena merasa dengan rajin sholat, rajin ibadah, semua kesalahan tadi tidak berlaku. Padahal kita sampaikan sebaliknya. Yang rajin sholat, yang rajin ibadah, kalau dia bawa dosa berupa harta orang lain yang belum dikembalikan sampai mati, seluruh sholatnya nggak ada gunanya, ibadahnya nggak ada gunanya. Coba kita lihat hadis berikut ini. Dalam hadis riwayat Ahmad, ada orang yang tanya kepada Rasulullah SAW. Dia menyampaikan, ya Rasulullah, inna indi jarah. Ya Rasulullah, kami punya tetangga, fulana, yuzkaru min kathrati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha. Diceritakan kalau dia ini orang yang rajin puasa, rajin sholat, rajin tahajud, rajin sedekah. Ghaira anna tu'dhi jiranaha bilisaniha. Tapi sayangnya dia suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Apa kata Nabi SAW? La khaira fiha hiya finnar. Wanita seperti ini nggak ada nilai baiknya, dia masuk neraka. Masya Allah. Jadi Rasulullah SAW menganulir rajin sholat, rajin ibadah, rajin puasa. Ini semuanya nggak ada nilai baiknya, pelakunya masuk neraka. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW pernah dilapori oleh seseorang. Ya Rasulullah, fulan syahid, fulan syahid, fulan syahid. Begitu nyebut nama seseorang, sise mati syahid. Nabi SAW langsung mengatakan, kalla innahu finnar. Enggak, kalau sise enggak, sise masuk neraka. Maka para sahabat penasaran, duh, kenapa sise masuk neraka? Padahal saya kan juga ikut jihad dan dia mati dalam peristiwa jihad itu. Terus dicek, Pak. Ternyata dia membawa sehelai kain dari harta ghanimah yang belum sempat dibagi, qad ghallaha, yang dia sembunyikan, dan itu harta khianat ya. Padahal itu belum dibagi. Berarti dia melakukan yang disebut dengan gulul, korupsi harta milik bersama. Jadi Anda lihat, dia ikut jihad,
mati syahid korupsi kain. Mati dalam kondisi kainnya belum dikembalikan oleh Nabi SAW, jihadnya tidak diakui, mati syahidnya tidak diakui, malah disebut masuk neraka. Iya, huwa finnar, dia masuk neraka. Karena harta haram yang dia dapatkan dari milik instansi tadi atau milik negara tidak dia kembalikan sampai mati. ASN mana yang punya amalan jihad fisabilillah? Dinas apa, Pak? Atau yang mati syahid, apalagi ya? Kayaknya enggak ada ya? Enggak ada. Jadi yang mati syahid punya amalan jihad tidak diakui gara-gara korupsi, itu pun cuma sehelai kain. Kebayang enggak dengan yang nilainya besar? Maka jangan sampai kita merasa bahwa dengan rajin ibadah semua itu akan menghapus dosa. Terlebih dosa yang kaitannya dengan hak orang lain. Ada seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ara'aita law qutiltu fi sabilillah ayughfaru li?" Ya Rasulullah, kalau aku terbunuh di jalan Allah, apakah seluruh dosaku akan diampuni? Apa jawab Nabi SAW? Naam, wa anta muqbilun ghairu mudbirin muhtasibun sabir. Betul, dosamu akan diampuni selama kau terus maju, tidak mundur, sabar dan mengharap pahala kepada Allah selama kau berperang. Berangkatlah orang ini, dipanggil sama Nabi SAW, illa dain. Qala li Jibril anifan, kecuali satu, utang. Baru saja Jibril menyampaikan itu kepadaku. Jadi hak orang lain tidak hilang walaupun yang mati ini punya pahala jihad. Maka jika pahala jihad saja tidak bisa menghilangkan utang yang belum dibayar sampai mati, apalagi hasil korupsi. Dan apalagi amalnya di bawah derajat jihad. Ya. Jadi kira-kira mau cari pembelaan apa lagi? Kroso beramal soleh dan seterusnya. Pak, yang penting kau nek mati ditahlili kan melbu apa? Melbu tahlil. Dan banyak masyarakat yang punya keyakinan seperti itu. Makanya kan mungkin Bapak bisa survei ya, mungkin di Madiun kayak gini banyak. Ratau sholat, ratau poso. Tapi dia punya keyakinan, kok sing mati, yang penting nek aku mati kok ditahlili melbu swarga. Dan ini paham Murji'ah. Imam Ahmad itu pernah mengatakan, "Lau futishat aqidatu ahli Baghdad lawajadnahum Murji'ah." Andaikan akidah penduduk Baghdad ini dikaji lebih detail, satu per satu ditanya, banyak di antara mereka yang Murji'ah. Bentuknya apa? Ya tadi, kroso yang penting sudah pernah bersyahadat. Yang penting kan wis tahu syahadat, Thomas. Meskipun seumur hidup cuma 2 kali. Pas tetaan, pas sunatan, kalau pas akad nikah, udah selesai. Setelah itu mbah ora tau salat, ora tau poso, dia akan masuk surga. Yang penting nek mati di tahlili. Ya. Mungkin coba ada mahasiswa nggak di sini? Tawarkan ke mahasiswa terutama yang jurusan sosiologi atau apa ya, atau antropologi. Lakukan survei ke masyarakat kampung tentang akidah ini. Betul nggak mereka itu punya keyakinan orang yang nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, nggak pernah dekat dengan agama, tidak pernah dekat dengan ibadah, yang penting KTP-nya muslim, mati ditahlili, masuk surga. Kalau itu ada, berarti benar masyarakat kita banyak yang dia terjangkiti penyakit akidah Murji'ah. Dan gara-gara akidah ini akhirnya orang jadi malas ibadah. Dia ngandalno amalnya orang lain. Yang penting sesuk nek mati ditahlili. Lebih menakutkan mana? Tidak disolati atau tidak ditahlili? Hah? Lebih menakutkan? Bagi mereka loh, Pak.
Keluarga akan merasa sedih kalau yang datang sholat sedikit atau yang datang tahlilan sedikit. Ini sing sholati kok wong 5, wong 10. Kan banyak ya. Yang nyolati cuma berapa? 10 orang. Sisanya ya nungguin di luar untuk pemberangkatan jenazah. Saya pernah ya datang ke salah satu pelosok daerah Klaten, Pak, untuk ngelayat, dan Masya Allah ketika mau pemberangkatan jenazah yang sholat itu sedikit sekali, paling cuma 6 atau 7 orang. Sisanya cuma nunggu di luar dan mereka nggak nyolati. Sampai beberapa yang duduk itu saya ajak, ayo Pak nyolati Pak. Aku durung wudu, celana aku najis, aku ora ngerti dongane. Tambah parah gitu. Dia tidak mau nyolati Pak. Tapi keluarga juga biasa-biasa saja, nggak ada perasaan merasa kurang, nggak ada. Yang penting pas tahlilan rame. Nah ini contoh bergantung kepada amal orang lain, padahal tidak ada yang bisa menjamin dirinya selamat, dan nanti bekal yang dia bawa adalah amal dari dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin bima kasabat rahinatun. Setiap orang dia akan menanggung resiko terhadap apa yang telah dia kerjakan. Dan gak ada ceritanya Pak, ada manusia yang bisa nanggung dosa manusia yang lain. Al-Quran menegaskan, wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak akan nanggung dosa orang lain. Keyakinan yang kedua, ini juga bahaya ini ya. Harta haram jadi halal jika dizakati. Karena zakat itu berfungsi menyucikan harta. Maka nek ana wong kok korupsi, anggaplah 100 juta. Maka nanti dizakati, oh enggak, saya enggak pelit kok Mas, enggak 2,5%. Tak kekno 10% wis. 10 juta. Sehingga jadi 100 juta, dia keluarkan 10 juta. Ikhlas lillahi ta'ala. Kira-kira yang 90 juta sisanya halal atau haram? Kenapa haram? Kan sudah dizakati. Zakat dari harta haram tidak diterima. Berarti pripun Pak? Ya harta haram jangan dizakati. Alhamdulillah nek ngono. Bukan malah seneng, tapi ini justru akan menjadi petaka bagi kamu. Yang benar gimana? Keluarkan semuanya. Kamu ngambil berapa dari harta yang bukan milikmu? Ya kemarin korupsinya 100 juta. Kembalikan semuanya. Karena kalau orang sampai melakukan seperti ini dan kemudian dibawa mati, cilaka dunia akhirat. Karena itulah kita perlu paham bahwasanya zakat dengan harta haram tidak diterima oleh Allah. Nabi SAW bersabda, la tuqbalu salatun bighairi tuhurin wala sadaqatun min ghulul. Salat tidak akan diterima tanpa bersuci, sedekah tidak akan diterima dari hasil harta khianat. Sedekah hasil harta khianat tidak diterima. Masya Allah. Baik, pemahaman yang ketiga, yang ini juga berbahaya ya. Ada orang yang dia punya anggapan, ya kalaupun kamu ketika di dunia kotor dengan dosa, tenang saja, tinggo umroh ke tanah suci. Karena kamu sudah berada di tanah suci, maka nanti pulang jadi suci. Sebab dia berada di tanah suci. Dan keyakinan seperti ini sempat dimiliki oleh sebagian orang. Dulu Abu Darda radhiyallahu anhu dipersaudarakan oleh Nabi SAW dengan siapa? Salman. Abu Darda tinggal di Syam, beliau nyulati Salman, ngirim surat ke Salman, kamu silakan datang ke Syam, ini adalah kota suci, tanah suci. Lalu apa kata Salman Al-Farisi? Al-ardul muqaddasah la tuqaddisu ahada. Tanah suci tidak bisa mensucikan siapapun.
Abu Jahal tinggal di mana? Di Mekah. Abu Lahab mati di Mekah. Sehingga yang tinggal di Mekah mati di Mekah, matinya kafir. Apakah bisa tanah suci mensucikan orang yang kotor? Tidak. Karena itu anggapan bahasanya orang ketika rajin berbuat maksiat lalu dia tinggal datang misalnya ke Mekah untuk umroh atau untuk haji, pulang-pulang jadi suci, ini semuanya adalah anggapan yang kosong. Kecuali kalau dia hajinya mabrur, memang dipuji oleh Nabi SAW, wal hajjul mabrur laisa lahul jaza ilal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Baik. Allah ceritakan di masa silam, ada orang yang merencanakan untuk berbuat maksiat, tapi di saat yang sama dia merasa aman karena dia tahu nanti pelariannya adalah ke sini. Pelariannya maksudnya gimana? Dia tahu nanti kalaupun saya dosa, saya bisa minta ampun kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala ceritakan di surat Yusuf. Uqtulu Yusuf awitrahuhu ardon yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Bunuh itu Yusuf atau buang dia di padang pasir agar dia tidak ganggu kalian di hadapan wajah bapak kalian. Wa takunu min ba'dihi qauman salihin, dan nanti setelah kalian bunuh Yusuf kalian bisa jadi orang soleh. Masya Allah. Barmateni Nabi pengen jadi wong soleh. Itu kan sama kayak tadi Pak. Selesai dia maksiat, dia berharap nanti diampuni jadi orang soleh. Nah di sini para ulama mengatakan ketika seseorang merencanakan untuk taubat di saat dia sedang punya rencana maksiat, jadi ada rencana maksiat plus ada rencana taubat, maka dia akan makin nekat untuk maksiat. Misalnya ya, seseorang pengen melakukan sesuatu yang haram, piye lakoni enggak ya? Deg-degan ya, deg-degan, maju mundur, deg-degan. Nah, gampang, sesuk nek umroh kan, kowe ndonga sing oke, insyaallah dosamu ilang kabeh. Nah, gara-gara dia punya rencana untuk itu, maka dia menjadi bermudah-mudah dalam melakukan maksiat. Ini yang ketiga ya. Yang keempat, tertipu dengan maha pengampunnya Allah. Allah itu maha pengampun mas. Jadi sampean tidak perlu mengingatkan seperti itu, karena Allah maha pengampun. Saya pernah ngingetin orang ya, tidak boleh salaman lawan jenis yang bukan mahram. Kalau menurut aku tidak apa-apa, karena Allah itu maha pengampun. Nek kaya ngono kan rusak itu kan. Nggak boleh minum khamr, menurutku nggak apa-apa, Allah maha pengampun. Nggak boleh korupsi, nggak apa-apa, Allah maha pengampun. Jadinya gimana? Ya kalau kamu meyakini Allah maha pengampun, perbanyaklah mengharapkan ampunan dari Allah. Dengan cara apa? Dekat dengan Allah, banyak ibadah kepada Allah. Barulah kau akan bisa mendapatkan pengaruh baik dari maha pengampunnya Allah. Ane awakmu nglakoni maksiat seperti ini sampai dipamer-pamerkan, maka bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ingatkan dalam Al-Qur'an di surat Al-Infitar, ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim. Wahai manusia, apa yang menyebabkan kalian tertipu? Disebabkan karena pemurahnya Allah, Rabbmu yang maha karim. Sehingga dia tertipu karena pemurahnya Allah Subhanahu wa taala. Membuat dia semakin berani untuk berbuat maksiat. Padahal kalau memang jujur ya, kau yakin Allah maha pengampun? Iya. Seharusnya kau dekat dengan Allah dengan banyak melakukan ibadah kepadanya. Wallahu alam. Baik. Kita sampai jam berapa? Sampai jam 5. Nanti akan ada sesi tanya jawab. Jadi materinya sampai 4:30. Selanjutnya kita akan beralih ke interaksi orang yang sudah mau berbuat baik dengan orang lain. Bismillah. Berangkat dari testimoni ini Pak. Ada salah satu tetangga kami di daerah Lamongan ya.
Beliau kerja di, intinya pokoknya pengawas keuangan, tapi bukan BPK. Lalu satu ketika, karena beliau ini berusaha untuk jujur, teman-temannya itu sudah ngajak, ayo si A, namanya Pak A ya, A ada lanjutannya ya, kowe iki melu tanda tangan. Mau, saya tidak mau. Nah, kalau kamu nggak tanda tangan semuanya nggak dapat. Aku tidak mau, itu haram. Sok suci. Dibilang apa? Sok suci. Ada orang yang berusaha untuk bersih tapi dikatain sok suci. Terus gimana Pak? Dulu Nabi Lut juga sama. Umatnya menyebut beliau dengan manusia sok suci. Anda lihat di surat Al-Naml ayat 56. Allah Subhanahu wa taala menceritakan dakwahnya Nabi Lut. Lalu kata Allah, "Fama kana jawaba qaumihi illa an qalu akhriju ala lutim min qaryatikum innahum unasun yatatahharun." Setelah mereka diingatkan oleh Nabi Lut, mereka tidak punya alasan untuk membela kesalahan. Nah, di situ ya, manusia itu akan merasa tidak aman ketika dia disalahkan. Nah, kalau dia nggak punya alasan untuk membela kesalahannya, maka cara yang paling gampang adalah menyalahkan yang menyalahkan. Menyalahkan yang menyalahkan. Diberitahu misalnya, Bapak jangan lakukan itu. Sok suci kamu. Loh. Karena dia sudah nggak punya alat untuk membela diri. Maka cara yang paling gampang menyalahkan orang yang menyalahkan. Sehingga saat Nabi Lut alaihissalam mengingatkan umatnya untuk meninggalkan praktek homo, aneka perbuatan haram, innahum unasun yatatahharun. Lut dan keluarganya itu adalah orang-orang yang yatatahharun, sok suci. Maka kalau Anda kok dikatakan sok suci, baik di kantor, di tempat kerja, atau di tempat yang lain, sadarilah bahasanya Anda pengikut Nabi Lut. Sedangkan yang mengatakan sok suci ini melestarikan kebiasaan buruk orang Sodom yang mereka dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Nah, karena mereka tidak punya alasan lalu bilang sok suci, Qatadah Ibnu Di'amah ketika menafsirkan ayat ini beliau mengatakan, abuhum wallahi bighairi aibin. Demi Allah, mereka mencela Lut tanpa alasan yang menunjukkan adanya aib pada diri Nabi Lut. Abuhum bighairi aibin. Mereka mencela tanpa aib. Nah, salahnya apa orang yang sok suci itu? Ya, ora salah, tapi sok suci. Nah, daripada sok najis, pilih pundi, Pak? Sok suci apa sok najis? Ini pengalaman real ya. Pak Arta ini juga sempat bareng saya ini. Kami pulang dari Masjid Nabawi ya. Waktu itu kita selesai sholat Isya menuju hotel. Terus di perjalanan saya ketemu orang yang gundul, tapi ada satu bagian rambut gondrong sampai dikucir. Tapi bisa dikucir. Terus saya memberanikan diri. Waktu itu dia bertiga, dia sama dua temannya. Dari mana Mas? Kita kenalan sebentar. Terus saya sampaikan, boleh saya bicara sedikit sambil jalan? Ada apa? Nabi SAW melarang potong koza. Koza itu apa Mas? Mencukur sebagian, membiarkan sebagian. Makdek gitu. Kamu ahli surga ya? Loh, amin. Masya Allah. Dia bilang, Mas kamu ahli surga ya Mas? Amin. Dia ucapkan seperti itu. Jadi maksud dia apa? Ya mau ngomong sok suci, tapi pakai bahasa yang berbeda. Jangan sok ahli surga. Aku tuh udah umroh berkali-kali, belum pernah ada orang yang mengingatkan seperti ini. Baru kamu. Jadi dalilnya itu, umroh sudah, kalau nggak salah dia sebut 3 kali. Saya itu udah umroh 3 kali, tapi nggak pernah ada orang yang mengingatkan seperti ini, kecuali kamu. Dan terus apa urusannya? Itu contoh orang yang keberatan. Dia sudah nggak punya alat untuk membela.
Kalau membelakan ini bukan koza, kamu salah definisi, koza itu kayak gini loh. Itu kalau dia paham. Tapi saat dia sudah nggak punya alat, ini gundul Pak, kayak potongan orang Cina ya, botak, terus ada sebagian rambut gondrong, biasa dikucir, itu bisa dikucir. Ya, Pak kayak gini koza, nggak boleh. Rasulullah SAW melarang koza. Wah, masya Allah, komentar dia. Nggak semua orang bisa terbuka menerima kebenaran. Terus gimana Pak kalau misalnya saya di kantor banyak dikomentari kayak gitu sampai sesak dadanya Pak? Anda bukan seorang yang mengalami itu. Sampai pun Nabi kita Muhammad SAW juga mengalami yang sama. Beliau jadi korban orang yang mencaci maki. Allah kasih solusi. Kalau kita sedih dicaci maki padahal kita nggak salah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun." Aku tahu kalau dadamu sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan. Disebabkan kau mendengar caci maki mereka. Fasabbih bihamdi rabbik wa kum minas sajidin. Untuk meredam rasa nggak nyaman di hatimu, fasabbih bihamdi rabbik, sucikan nama Rabbmu dan pujilah nama Rabbmu. Wa kum minas sajidin, dan perbanyaklah salat. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Jadi kalau Bapak di sebuah komunitas kerja, lingkungan kerja atau masyarakat, Anda melakukan kebaikan kok dikomentari, komentar A, komentar B, baca subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Itulah ibadur rahman. Wa idza marru bil lagwi marru kirama. Kalau dia menemukan ada kejadian lagwun, hal yang sia-sia bahkan menimbulkan dosa, termasuk juga ketika dikomentari oleh orang lain, dia tetap menjaga kehormatan dan harga dirinya. Dengan cara apa? Enggak dilawan. Tidak kemudian responsif. Tapi dia tenang. Kemudian dia memuji Allah. Subhanallah wa bihamdi. Dan dia sholat. Itu cara agar kita bisa lebih ngelerem hati ketika ada orang yang nyelekit ucapannya. Wallahu a'lam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar tentang fikih ASN. Karena yang paling penting di bagian pengantar seperti ini Pak, sebab bagian inilah yang kadang membuat orang itu jadi tidak istiqomah untuk komitmen memegang amanah, komitmen menjalankan tugas, karena dia takut disebut sok suci, takut nggak punya teman, dikucilkan, bahkan dimutasi. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pertanyaan yang pertama, ada nggak yang pernah punya pengalaman dikatakan sok suci? Punya Pak? Pernah? Enggak. Ada yang punya pengalaman dikatakan sok suci? Ada? Oh, ini kan? Di mana? Di sini. Aman ya? Masya Allah. Dikasih hadiah, ada orang utang. Ada lagi? Pernah punya pengalaman dikatakan sok suci? Di mana Pak? Dinas sekolah. Kenapa? Kenapa kok dikatakan sok suci? Wudu terus gitu? Untuk gimana? Riba. Oh gitu. Keluar dari koperasi pegawai negeri sehingga dikatakan sok suci. Masya Allah. Baik, dapat hadiah.
Boleh nggak? Monggo. Ini pengalaman ketika saya masih menjadi ASN, itu sering, ya tidak sering lah, pernah melakukan main kwitansi. Tapi kwitansi yang kami mainkan itu artinya kami beli barang, tapi barangnya fiktif. Beli barang tapi fiktif. Ya. Kemudian uang tersebut dari kwitansi tersebut itu kami gunakan untuk anggaran yang lain yang tidak bisa dikeluarkan dari dana tersebut. Ya, dipakai untuk kegiatan yang tidak dianggarkan ya. Ya. Mm-mm. Untuk kegiatan yang lain. Kegiatan yang lain. Maksudnya. Ya, ini cukup banyak kasus kayak gini. Jadi ketika kita jelaskan ya tentang manipulasi itu haram, ini tidak boleh, gak usahlah cari uang-uang receh seperti itu. Sehingga misalnya perjalanan dinas 3 hari, anggarannya kan 3 hari, ternyata kenyataannya cuma 2 hari. Nah, sisa 1 hari nanti masuk di kas kantor. Ada juga yang dia misalnya rapat ya. Rapat, ada anggaran rapat, bahkan ada tanda tangan. Yang hadir cuma 10 orang, padahal di presensi 20 orang, titip tanda tangan. Terus nanti sisa-sisa dana itu yang tidak hadir dikumpulin jadi dana kantor. Aneka manipulasi yang dilakukan. Ketika kita sampaikan, ini tidak boleh. Agama mana yang mengajarkan untuk berdusta? Ya, jadinya gimana Pak? Ya kita sepakat dilarang. Tapi Pak, ini tuh untuk kegiatan yang tidak ada anggarannya. Contohnya apa? Ya mungkin pengadaan kertas, nggak ada anggaran misalnya ya. Atau printer rusak, kalau kita nunggu ganti printer sekian bulan lagi, repot kita. Akhirnya anggaran-anggaran seperti yang kita pakai. Terus saya sampaikan, baik, Anda bekerja sebagai ASN atau sebagai aparat negara sudah berapa lama? Ya ada yang sudah 10 tahun, sekian belas tahun. Itu kalau gajinya dikumpulkan, yang sudah Bapak terima berapa? Banyak Pak. Belum gaji ke-13, 14, 15. Masya Allah. 13 ya paling banyak ya. Baik, bisa enggak Pak urunan satu kantor ya. Cobalah sesekali kita nyumbang untuk negara. Satu kantor nyumbang negara, kamu berapa? Ya mungkin seikhlasnya, ada yang 100 ribu, 200 ribu. Mereka yang sudah sering nerima gaji dari negara, sesekali nyumbang untuk negara, beli printer dari urunan ini, bisa tidak mau keluar duit, malah ini golek sing receh-receh tadi mungkin bisa dipakai untuk yang katanya ya kegiatan yang dananya tidak ada anggaran. Kenapa mereka nggak iuran? Bahkan Pak, kalau ada alat atau benda yang itu digunakan untuk kepentingan negara, kepentingan bersama, Anda bisa sebut itu wakaf. Kantor butuh printer nggak Pak? Butuh. Untuk apa Pak? Ya ini untuk layanan masyarakat. Kan mereka butuh lampiran administrasi seperti ini. Baik Pak, saya yang wakaf printer kantor. Kode rusak, sampean lapor tak tukok namanya. Jadi biar ini jadi amal saya. Wakaf itu. Rusak, dia belikan lagi. Wakaf. Kantor butuh apa Pak? Proyektor. Untuk apa? Kita kalau rapat butuh ini, butuh ini. Baik, saya yang belikan Pak. Ini untuk kemaslahatan masyarakat. Jadi bisa nggak misalnya membiasakan seperti ini, kita ajak ya kepada para ASN. Kenapa Anda justru pelit ketika mengeluarkan dana itu, padahal dia sudah mendapatkan manfaat dari negara dalam kurun waktu yang panjang. Tapi di saat itu kadang nyari koret-koretan, duit receh dan seterusnya. Ya kita sebut dosa tetap dosa. Walaupun nanti dana itu tidak kembali ke pribadi, pemanfaatannya untuk kegiatan kantor misalnya, tapi manipulasinya tetap dosa. Nah, terus kena terlanjur, ya kalau sudah terlanjur dosa ngapain? Taubat. Nah, selanjutnya. Ya, di dinas rumah sakit. Jadi sebagian
jam kerja itu 24 jam sehari, 7 hari. 24 jam sehari, 7 hari sepekan. Jadi, Maksudnya siaga terus. iya, ketika kita di rumah itu harga tetap aktif. Jika kita kebetulan kita dapat jam berapapun kita bekerja. Kemudian pimpinan tempat kami bekerja memberikan kemudahan. Yang penting absen datang dan absen pulang jam berapapun, tetapi kita tetap bekerja 24 jam, 7 hari seminggu. Profesi saya dokter spesialis. Dokter spesialis. Satu-satunya di rumah sakit terapi. Hmm. Spesialis yang lain ada, tapi yang saya bisa sendiri. Jadi ketika ada pasien yang datang di klinik tiap hari, saya datang ini sesuai jam poliklinik. Tetapi di luar itu saya bekerja jam berapapun. Iya. Kalau memang saya tidak perlu datang, cukup saya dikonsumsi dari perawat di ruangan, bertanya kepada saya apa yang perlu dilakukan. Tapi ketika itu tidak memungkinkan, saya sudah tahu saya akan datang jam berapapun. Ya. Nah, yang ingin saya tanyakan sebenarnya, banyak tadi Ustaz tanya pada saya apakah saya bekerja di rumah. Adakah saya tidak bisa bekerja di rumah? Saya harus datang jam berapapun. Nah, dengan kondisi seperti itu, apakah memang diperbolehkan? Contohnya seperti saya datang ke sini, secara jam kerja ASN saya belum lewat jam, tetapi dari ketentuan yang diberikan oleh pimpinan itu memberikan kelonggaran bahwa Anda pun saya datang jam berapa, saya pulang jam berapa, tidak sesuai dengan jamnya ASN, tetapi konsekuensinya memang Harus siaga. Iya, 24 jam, jam berapa saya harus. Baik. Hari libur pun saya harus. Nah, Mungkin bisa diberikan penjelasan. Masya Allah. Baik. Ini tidak semua ASN seperti ini tertentu saja. Jabatan fungsional. Ya, baik. Sebenarnya untuk kasus seperti yang Bapak sampaikan ya, ada orang yang dalam posisi selalu siaga kerja sehari 25 jam, sepekan 8 hari, Masya Allah. Itu maksudnya sampai libur-libur saja nggak ada ya. Jadi dia selalu siaga kerja, dipanggil kapanpun siap datang. Apalagi kalau ada situasi emergensi seperti para dokter ya. Dan beliau misalnya satu-satunya orang yang keahliannya ada di rumah sakit itu. Tidak ada keahlian yang serupa. Memang terkadang ada sebagian potensi yang langka, Pak. Bapak spesialis apa, Pak? Bedah anak. Ya. Jadi kan berarti sekolahnya berapa tahun itu? Dokter anak, terus sekolah lagi bedah lagi 5 tahun, 11 tahun, Masya Allah. Sekolah 11 tahun itu jadi ulama kibar itu. Itu kalau fokus belajar agama ya, Masya Allah. Bisa hafal Quran, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, 11 tahun, panjang sekali. Ya. Jadi kalau sekiranya seperti itu gimana? Kembali kepada aturan yang berlaku. Kembali kepada aturan yang berlaku. Ada pembahasan yang disinggung oleh para ulama, kalau orang itu masuk kantor tapi tidak ada yang dilakukan karena nggak ada kerjaan, gajinya halal atau tidak? Dalam Durarul Hukam, meskipun referensi ini mazhab Hanafi ya, tapi secara fikih diterima oleh yang lain. Yang penting adalah hadirunil amal, dia itu dalam posisi siaga kerja, terlepas adanya pekerjaan atau tidak ada pekerjaan. Sekarang ASN ada program pemerintah WFH. Tapi program WFH ini karena hari Jumat, Pak. Ya, ASN kan hari Jumat ya WFH-nya. Kalau nggak salah.
Tuh kok di PLN enggak ada WFH? Oh, enggak ada. Hah? Enggak ada libur. Jadi dia WFH. Tapi kenyataannya WFZ, work from zoo. Dia kerja di kebun binatang. Nganter anaknya jalan-jalan. Yang seharusnya kan work from home. Tapi orangnya sudah sampai kebun binatang. Ada yang sudah sampai ke tempat wisata mana. Dikongkon nyambut gawe ning omah malah keluyuran. Kemarin waktu kita ke Jakarta, kok sepi ya jalan? Ini WFH, Mas. Oh iya, orangnya sudah pada ke puncak. Padahal kan maksud pemerintah WFH itu biar ngirit BBM ya. Sehingga pengeluaran untuk transportasi itu bisa dikurangi. Malah keluyuran tingkat inti. Ya wallahu alam nih. Kita juga berharap ini segera diperbaiki ya. Ya bagus-bagus saja WFH. Cuman ya tetap harus ada pengawasan. Plat merah ada di tempat wisata saat hari kerja. Ngakunya WFH. Ini bukan WFH. Kerja di tempat wisata. Akhirnya dia cuma main sama anak istrinya, entah siaga HP atau tidak, tapi karena nggak ada kontrol ya jadinya seperti itu. Nah, kalau kayak gini ya pelanggaran ya. Tapi secara prinsip kembali kepada aturan. Kalau memang misalnya ada aturan bahasanya khusus untuk yang jabatan fungsional, dia bisa kerja remote atau kerja dimanapun atau model konsultan tadi ya. Sehingga ketika ada kasus perawat menghubungi dokter, lalu dokter ngasih arahan, kok nggak bisa selesai, dokternya wajib datang, ya Anda harus siaga datang. Yang penting seperti itu. Sehingga kalau dalam kondisi saya pasti nggak bisa datang, umroh misalnya, kan tidak mungkin baru tawaf, dok ada kasus, tawaf 5 jam lagi selesai sa'i, kan tidak mungkin langsung balik, harus didelegasikan. Harus delegasikan sehingga ada backup pengganti yang nanti bisa menggantikan posisi Anda saat Anda tidak ada di tempat. Intinya kembali kepada aturan yang berlaku. Wallahu a'lam. Baik. Monggo Mas, sampean sing nunjuk banyak yang angkat tangan. Ini coba saya bacakan dulu ya sambil diselangi dulu pertanyaan lewat kertas. Bagaimana jika ada hal pribadi yang dilakukan di kantor, memakai barang kantor, fotokopi di kantor untuk keperluan pribadi, dan memakai komputer kantor, mengerjakan tugas kuliah? Kalau kecil dan nilainya nggak seberapa, insya Allah ditoleransi. Misalnya cuman kertas 1 lembar. Tapi kalau sampai ngeprint buku di kantor, nah ngeprint skripsi di kantor, ya ini jelas berlebihan. Dan kembali ke urf yang berlaku. Karena biasanya terkadang kita juga ikut terlibat dalam pengadaan barang-barang itu, terutama untuk kantor swasta. Kalau milik negara gimana Pak? Kami sarankan untuk khusus milik negara, prinsip hati-hatinya lebih ketat. Rasulullah SAW pernah mengatakan, man ista'malnahu ala amalin fakatamana mikhyatan fama fawqaha kana gululan ya'ti bihi yaumal qiyamah. Siapa yang aku kasih tugas lalu dia menyembunyikan hasil korupsi berupa sebuah jarum atau yang lebih murah daripada jarum. Harga jarum berapa Mas? Hah? Jarum sama bentul mahal mana? Loadingnya kok lama tuh. Oh, nggak pernah beli. Dia menyembunyikan sebuah jarum, nggak sampai 500 rupiah, dan dia tidak laporkan. Karena gululan ya'ti bihi yaumal qiyamah, itu akan menjadi harta gulul yang dia pikul di hari kiamat. Padahal cuman jarum. Cuman kertas 1 Pak Ustadz, jangan. Kalau punya kantor negara, prinsip kehati-hatian harus lebih serius. Kalau swasta lebih ringan, karena Anda tinggal minta izin ke owner selesai. Negara mau minta izin ke siapa Pak?
ke presiden. Caranya gimana? Kalau swasta mungkin lebih ringan. Karena itu kalau untuk urusan Anda kepentingan pribadi di kantor pemerintah, sebaiknya bawa sendiri atau ngeprint di luar saja. Wallahu a'lam. Selanjutnya, jadi enggak? Setelah izin bertanya, Ustaz, tapi ini bukan ASN swasta. Jadi perusahaan kami sempat ada program kerja di Toba, dan salah satu kewajiban perusahaan adalah adanya CSR. Nah, kita tahu CSR di daerah sana kan digunakan untuk pembangunan gereja dan sebagainya. Masalahnya, kebetulan waktu itu saya masuk di komite approvalnya. Akhirnya salah satu siasatnya adalah mengganti nama programnya. Program CSR menjadi untuk sosial, padahal sebelumnya jelas itu untuk pembangunan gereja. Itu bagaimana? Ya, bisa nggak diwujudkan dalam bentuk sembako atau? Kenyataannya memang uangnya atau programnya itu untuk gereja. Perusahaan menyerahkan dalam bentuk uang atau dalam bentuk uang, atau mungkin bantuan semacam kayak bantuan apapun. Ya. Kalau uang tidak masalah, tapi kalau bahan bangunan masalah. Karena jelas nanti arahnya tolong menolong dalam maksiat. Sehingga kalau Bapak sebagai tim approval harus bisa pastikan cair dalam bentuk uang. Diterima oleh non-muslim, selanjutnya terserah dia. Kalau sudah jadi CSR dalam bentuk uang dan itu sah, legal, maka itu yang lebih aman. Masalah dia nanti menggunakan dana itu untuk gereja, untuk pesta-pesta makan babi atau apa urusan mereka. Untuk namanya bisa, kalau memang seperti itu apa bisa diganti? Karena itu jelas namanya untuk pembangunan gereja. Tertulis seperti itu di proposal pengajuan. Iya. Oh gitu. Wah, ini yang repot. Banyak di daerah, terkadang tidak selalu ada di daerah yang lain. Iya. Nah ini yang repot ya. Ya mungkin bisa nggak sambil diarahkan, Pak, dana ini untuk selain kegiatan keagamaan. Jadi mengarahkan ke masyarakat, ini ada dana, tapi untuk selain kegiatan keagamaan. Jadi Bapak boleh tulis apapun. Nanti masalah penggunaannya terserah Bapak. Mudah-mudahan mereka bisa memahami, sehingga nanti Bapak tinggal kucurkan dalam bentuk dana dan tidak tertulis ada gereja. Ya sulit juga ya. Ini wis kadung pripun. Itu dulu kan? Iya. Diwajibkan supaya bisa, ya karena yang programnya kan bukan masyarakat. Ya. Tapi sudah terlanjur. Sudah berlalu. Sudah berlalu. Tubu ilallah. Kewajibannya adalah bertaubat karena masuk kategori ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Barakallahu fiik. Jadi ASN wajib masuk koperasi. Jika tidak mengikuti, jadi bahan pembicaraan sesama ASN satu kecamatan. Masya Allah. Lebih parahnya lagi dipaksa untuk pinjam uang agar koperasi berjalan. Bagaimana menyikapi hal tersebut? Ya kalau resikonya cuma jadi bahan pembicaraan ya kayak tadi itu Pak. Anda pasti akan dikatakan sebagai sok suci, manusia mabuk agama, terus apa lagi? Ahli surga dan aneka gelar yang tujuannya untuk menyudutkan. Walaupun Anda ingin bebas dan bersih dari riba, andaikan bisa disarankan dan diarahkan, lakukan. Boleh nggak saya yang megang koperasi ini, biar aku yang ngurusi, nanti tak kembangkan dengan cara yang halal. Jadi langsung menawarkan diri. Kalau enggak, saya nggak suka yang kayak gitu. Walaupun mungkin akan jadi bahan pembicaraan, bodoh amat gitu ya. Bodoh amat. Jadi terkadang muslim memang juga perlu sedikit menunjukkan jati dirinya. Saya muslim, aku nggak mau riba. Di tempat kita Pak, menolak sesuatu
dengan alasan apapun itu diterima kecuali satu, alasan agama. Kenapa nggak doyan? Aku nggak suka. Itu dihargai, Pak. Kenapa kamu nggak doyan? Ini haram menurut agama. Oh, langsung dikomentari. Beda, Pak ya. Sehingga ada orang misalnya diajak salaman lawan jenis, mohon maaf, nggak mau salaman. Loh, kenapa nggak mau salaman? Tangan saya kotor. Itu dihargai. Maaf ya, tangan saya kotor. Resik kotor loh, ini nggak kelihatan. Tapi saat Anda nggak mau salaman lawan jenis, kok beralasan ini haram, menurut agama saya haram. Sok suci. Komentar sok suci muncul saat Anda menyampaikan alasan agama. Kan jadi meme Presiden Soekarno ya. Beliau itu nggak suka jenis musik tertentu ya. Apa itu? Karena itu sempat ada video Presiden Soekarno dikelilingi oleh musisi-musisi itu, musik yang paling tidak disenangi sama Presiden. Sampai beliau itu tutup telinga. Beliau tutup telinga dan musik itu disuarakan. Tapi tidak ada celaan, tidak ada yang komentar mabuk agama, sok suci dan sebagainya. Karena ini masalah selera. Ada orang yang seneng dangdut, begitu mendengar lagu India mules petengku Pak. Ada apa kayak gitu, Pak? Hah? Kan ada ya. Ada orang yang seneng misalnya model musik K-pop, diparingi gambus, dia pusing, gak seneng. Sehingga musik itu ada seleranya. Tapi itu dihargai. Ini gak seneng musik kayak gini, senengnya kayak gini, itu dihargai. Tapi giliran ada orang yang misalnya aku gak mau dengerin musik, haram, geger. Nah, langsung jadi berita viral. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya. Silakan, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya sebenarnya pertanyaan saya ini sudah kita saya tanyakan itu mungkin 4 atau 5 tahun yang lalu di Hotel Astor, kalau Ustaz ingat. Oh, iya. Setelah kajian saya sama rekan saya itu bertemu ke depan. Jadi gini Ustaz, dulu kami pernah menyampaikan bahwa kami itu diberi amanah untuk sama mengelola koperasi. Kemudian di perusahaan kita kan juga ada zakat profesi Ustadz. Nah, pertanyaan masih sama Ustadz. Alhamdulillah koperasi yang ribawi itu sampai sekarang sudah mungkin ribawinya kurang dari 5% Ustadz. Yang dulunya itu ya mungkin masih 30%-an lah. Sekarang sudah alhamdulillah sudah menuju perbaikan yang sangat baik. Kemudian untuk pengelolaan zakat profesi juga yang dulu itu, karena pertanyaannya gini Ustaz, apakah setelah kita ngaji ya, terus udah tahu itu salah, terus kalau kita memperbaiki, kan capek Ustaz, lama sekali kan, bertahun-tahun Ustaz. Apakah kita boleh mundur gitu Ustaz? Boleh. Pertanyaan itu, mundur sebagai pengurus koperasinya, kayak menjadi pengurus zakatnya. Karena ada sedikit kekhawatiran, ketika kita itu nanti mundur Ustaz, balik lagi, takutnya seperti itu. Masya Allah. Apakah kita boleh mundur? Karena ya namanya manusia, capek gitu, udah bertahun-tahun juga. Yang pertama Ustaz. Yang kedua terkait kondisi sekarang Ustaz. Ada konflik Israel, kemudian ya intinya itulah Ustaz. Apakah ada yang namanya kondisi darurat khusus kaum muslimin? Misalkan saya tuh bingung kondisi darurat itu definisinya seperti apa? Karena kan ekonomi sekarang dikuasai oleh kapitalis. Apakah itu termasuk kondisi darurat bagi kita? Mungkin yang menyebabkan apa kondisi darurat ini? Kondisi darurat yang menyebabkan kita harus mengikuti sistem itu. Mengikuti sistem. Ya, kalau kita tidak mengikuti sistem itu, kita nggak berkembang gitu, Ustaz. Oh. Ya, mungkin Ustaz. Masya Allah. Baik. Yang pertama ya. Terima kasih kalau Bapak sudah punya peran sehingga bisa mengubah koperasi yang dulunya banyak ribanya sekarang tinggal sedikit ribanya. Dan memang kerja untuk perbaikan itu melelahkan. Rasulullah SAW jadi nabi menghadapi orang yang keras kepala itu selama 13 tahun.
Di posisi beliau sering melihat ada sahabat yang disiksa, ada sahabat yang dicaci maki, dihina, termasuk beliau sendiri yang sampai ketika beliau sujud kotoran onta ditaruh di kepala beliau, dibersihkan oleh Fatimah radhiyallahu anha. Hingga suatu ketika Rasulullah SAW di kesempatan yang lain sujud, beliau sholatnya di Masjidil Haram. Dan di Masjidil Haram kanan kirinya kadang ada orang yang tetek, ya, lungguh-lungguh bareng, jagongan. Kalau bahasa Madionnya apa? Cangkruk bareng. Ada Abu Jahal, ada banyak orang kafir di situ. Terus mereka bilang, menertawakan Rasulullah SAW, siapa yang berani untuk nimpukin batu gede ke kepalanya Muhammad? Abu Jahal maju, dia ngambil batu besar. Rasulullah SAW sedang sujud, mau dikeprok kepala beliau. Ada malaikat yang melindungi Nabi SAW, sehingga tiba-tiba dia mundur terus lari. Orang lain tidak ada yang lihat, Abu Jahal lihat. Rasulullah SAW tahu. Nah, sahabat yang melihat itu kaget. Kenapa ya Rasulullah dia kok pergi? Kalau sampai dia berani maju selangkah, langsung terbakar. Abu Jahal berani maju selangkah lagi, kobong orang itu. Sehingga dia ketakutan karena melihat ada malaikat yang siap mau membakar dirinya. Nah, situasi kayak gini terjadi pada Nabi, tapi beliau capek, lelah. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa." Fala'allaka bakhi'un nafsak. Bakhi'un nafsak bermakna halikun nafsak. Mungkin kamu ingin bunuh diri. Beliau itu ingin bunuh diri. Ala atharihim id lam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Disebabkan karena kejahatan yang mereka lakukan, karena mereka tidak beriman bihadzal hadits. Hadzal hadits maksudnya adalah Al-Qur'an. Allah sebut Al-Qur'an dengan al-hadits. Dengan pembicaraan ini maksudnya adalah Al-Qur'an. Karena kau sedih dengan mereka. Jadi kondisi batin Rasulullah SAW, ya karena beliau adalah manusia, beliau merasa sakit hati, beliau merasa sedih. Dan itu beliau jalani selama bertahun-tahun. Bapak sudah koperasi ini sudah Bapak tangani berapa tahun? 7 tahun, kurang 6 tahun. Biar genap 14 tahun atau 13 tahun. Tunggu 6 tahun lagi. Nah, nanti sambil regenerasi, sehingga tidak harus Bapak terus yang nangani sambil ngajak teman yang lebih muda atau yang lebih junior. Kamu saya ajari ya kayak gini nanti caranya seperti ini. Sehingga mudah-mudahan nanti dia bisa melanjutkan. Prinsipnya begini, kita kalau mau jalan cepat, berjalanlah sendiri. Tapi kalau mau jalan jauh, berjalanlah rombongan. Sehingga kalau Bapak mau satset das-des, pokoknya yang penting kudu cepat berubah sendirian, gerak sendiri. Tapi kalau pengen lama, lebih jauh jangkauannya, lebih tahan lama perjuangannya, perlu rombongan. Dengan rombongan kita bisa jalan jauh. Tapi kalau mau lebih cepat, Anda bisa lari sendiri. Nah, sehingga dari hasil yang sudah diperjuangkan, sangat disayangkan kalau dilepas. Butuh sabar ya. Apalagi Bapak juga dapat bagi hasil enggak? Dapat enggak? Ya, alhamdulillah ya, sambil dirawati. Dan ini kan salah satu manfaatnya, yang lain jadi ikut dapat harta halal. Mereka terhindar dari yang haram, Anda terhindar dari yang haram, dan semuanya bisa mendapatkan harta yang baik. Yang kedua, apa tadi? Darurat. Batasan darurat itu bisa kita bagi jadi 2. Darurat yang kembali kepada individu. Batasannya adalah ketika itu mengancam keselamatan dirinya atau keselamatan kesehatannya atau salah satu anggota badannya.
Ini kalau aku nggak lakukan, nanti aku sakit. Ini kalau aku nggak lakukan, mungkin tanganku putus, kakiku putus, atau anggota badan saya terluka. Apalagi ketika aku tidak lakukan, saya mati. Ini sampai pada tingkatan darurat. Ya? Yang kedua, darurat yang sifatnya menyeluruh. Nah, darurat yang sifatnya menyeluruh itu prediktif. Kalau ini tidak terjadi, berbahaya bagi masyarakat. Tingkat bahayanya gimana? Ya tidak harus sampai menghilangkan nyawa. Nanti banyak yang mengalami kesusahan, walaupun tidak sampai menghilangkan nyawa. Itu bisa disebut darurat. Dengan pertimbangan yang lebih luas. Sudah? Lalu ada kelas yang lebih bawah daripada darurat, yang disebut dengan al-hajat. Al-hajat yang sifatnya menyeluruh, semua orang butuh. Ini kalau enggak, semua orang akan kesusahan. Ini bisa disetarakan dengan darurat. Maka ada ungkapan al-hajah tunzalu manzilatad darurah. Hajat itu disetarakan dengan darurat. Nah, sekarang contoh kasus sistem ekonomi kapitalis. Itu darurat atau apa, Pak? Darurat bagi siapa? Ya, darurat bagi pribadi saya. Contohnya, engko nek aku ramelu Ramadang misalnya. Sampai gitu gak kira-kira? Aku nek ramelu saya kelaparan gitu. Enggak ya? Saya kira ini masih sifatnya pilihan. Karena sistem itu kan apa yang dibuat oleh manusia. Dan yang dibuat oleh manusia itu ya sifatnya ada yang bertahan lama dan ada yang tidak bisa bertahan lama. Dulu model sistem ekonomi seperti yang dikembangkan oleh Cina lebih ke nuansa sosial. Dulu banyak nggak setuju. Tapi belakangan diakui, oh ternyata berhasil dia. Ya cuman salah satu dampaknya ya sebenarnya ya banyak rakyat Cina yang ngelus dodo dengan murahnya tenaga yang mereka keluarkan. Tapi mereka juga yakin dengan cara ini maka negerinya akan jadi bagus ekonominya. Jadi mereka banyak bekerja dengan tenaga yang relatif murah. Makanya mereka lebih senang dikirim ke luar negeri daripada kerja di tempatnya sendiri. Katanya demikian ya. Jadi intinya kalau bicara masalah sistem ekonomi, ya kita tidak bisa menerima semuanya selama masih ada pilihan yang mubah. Jadi riba itu darurat atau tidak? Riba itu darurat atau tidak? Nah? Gimana toko saya berkembang kalau nggak boleh utang bank? Darurat nggak itu? Apa toko kamu harus berkembang? Kalau nggak berkembang, kelaparan nggak kamu? Nah, ya sudah, berarti kau tidak harus memaksakan diri untuk riba. Wallahu a'lam. Menjawab? Baik. Walhamdulillah, sekarang jam 5:04. Kita cukupkan sampai di sini karena setelah ini akan ada kajian di MSH. Dan ini masih ada sisa hadiah ya. Tadi 2 pertanyaan kertas dari ibu-ibu dapat hadiah buku Prinsip Hidupku, ada 2. Kami serahkan ke panitia. Nah, selanjutnya yang punya utang koperasi paling banyak berapa, Pak? Kredit barang berapa nilainya? Masya Allah. Berapa nilainya? Oh gitu, Masya Allah. Rantai entek berarti. Dapat hadiah, Pak. Teori siapa? Dapat ilmu kayak gitu dari mana, Pak? Masya Allah. Baik, yang penting jangan riba ya. Jadi buku ini bisa digunakan sebagai pengganti kata-kata untuk menagih utang. Biar Anda nggak kecapean menjelaskan maksud Anda. Saya kasih buku ini biar Anda tahu ya. Mewakili pengurus koperasi. Nah,
Selanjutnya, yang piutangnya paling banyak. Piutangnya paling banyak. Punya duit di luar paling banyak. Ada? Tidak ada. Baik, cukup. Ini apa lagi ya pertanyaannya? Sebutkan ini aja, sebutkan ya. Satu motivasi yang membuat orang jadi berani berdosa. Nah, dia merasa meremehkan apa? Meremehkan nama Allah Maha Pengampun. Kurang tepat kayaknya. Yang lebih tepat. Merasa aman dengan Maha Pengampunnya Allah. Maksudnya gimana? Masya Allah. Baik, dapat hadiah. Satu lagi. Sebutkan pembagian isi Al-Quran. Nah, silakan. Oh, boleh. Tujuh surat yang panjang. Yang kedua, surat Al-Mi'in. Seratusan apanya? Jumlah ayatnya. Yang ketiga, Al-Mathani. Temanya berulang-ulang. Baik. Kalau mau baca hadisnya ada di buku tafsir salat ya. Nanti Anda bisa baca tentang, sudah pernah dibahas itu. Nah, itu pembagian isi Al-Quran dalam hadis Nabi SAW. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.